This is Walkie Talkie Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman IE, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat gak di bulan ini? By the way, selamat datang di Scholarship Podcast episode ketiga. Sebelumnya, perkenalkan aku Grace. Aku dari Departemen Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Angkatan 2023. Nah, di kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku ditemanin bareng partnerku. Halo Zai. Halo Grace, dan halo juga untuk seluruh pendengar Scholarship Podcast kali ini. Nah, tadi kan Grace sudah perkenalan diri nih. Selanjutnya aku ya perkenalan diri. Nama aku Zain dari Departemen Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Angkatan 2023. Nah, para pendengar Scholarship Podcast pasti udah gak sabar nih, apa sih yang mau dibahas di podcast kali ini. Oke, jadi sekarang kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa banget nih teman-teman. Karena kalian udah penasaran, jadi aku langsung kasih tahu ya. Di sini kita telah mendatangkan salah satu warga beasiswa perintis yang akan sharing-sharing terkait beasiswa perintis ini. Bener banget nih Zai. Keren banget gak sih beasiswan kita kali ini tuh? Apalagi beasiswan kita kali ini itu merupakan salah satu mahasiswi dari ilmu ekonomi angkatan 2022. Nah, daripada penasaran dan pada nungguin kan siapa sih beasiswan kita kali ini? Yuk langsung aja. Halo Kak Ika, gimana nih kabarnya? Halo Grace dan halo Zain. Kabar aku baik nih. Gimana kabar kalian hari ini? Kabar aku baik sih. Baik Kak. Nah, untuk memulai obrolan kita kali ini Kak, ada baiknya nih Kakak boleh perkenalan dulu nih buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa kenal dan lebih dekat lagi nih sama Kak Ika. Silahkan Kak Ika. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Oke, teman-teman semuanya, kenalin aku Ika Saptriningsih dari Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan 2022 sekaligus sebagai penerima beasiswa perintis 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ika. Nah, itu tadi perkenalan dari Kak Ika nih teman-teman, salah satu penerima beasiswa perintis. Oke, karena pastinya teman-teman udah gak sabar ya, aku langsung aja nih mau tanya-tanya terkait beasiswa perintis. Oke Kak, mungkin Kakak Ika bisa sharing-sharing nih, seperti apa sih beasiswa perintis itu? Dan siapa yang mengadakan beasiswa perintis ini? Dan juga untuk siapa aja nih Kak beasiswa perintis ini ditujukan? Oke, jadi mungkin aku akan menjelaskan secara singkat ya mengenai beasiswa perintis ini apa. Jadi beasiswa perintis ini itu merupakan beasiswa bimbingan untuk persiapan masuk perguruan tinggi bagi teman-teman kelas 12 dan juga teman-teman gap year yang masih bisa berkesempatan nih untuk masuk melalui seleksi jalur perguruan. Oke, jadi aku mau menjelaskan secara singkat aja ya tentang beasiswa perintis ini apa. Jadi beasiswa perintis ini merupakan beasiswa persiapan masuk perguruan tinggi yang dimana diperuntukkan bagi teman-teman kelas 12 dan juga teman-teman gap year nih yang masih berkesempatan untuk masuk perguruan tinggi seperti itu. Nah, dan beasiswa perintis ini tidak hanya memberikan beasiswa untuk persiapannya aja, tapi juga memberikan beasiswa untuk biaya kuliah dan juga biaya hidupnya selama 4 tahun seperti itu. Nah, tapi pada waktu aku mendaftar di tahun 2022 nih teman-teman, jadi beasiswa perintis ini tuh diperuntukkan bagi teman-teman yang beragama Islam. Nah, tapi jangan khawatir, mulai saat ini beasiswa perintis ini terbuka untuk agama apapun gitu. Jadi semuanya bisa mendaftar asalkan sesuai dengan ketentuan tadi ya, masih kelas 12 ataupun juga gap year seperti itu. Nah, beasiswa perintis ini juga diadakan oleh Rumah Amal Salman yang juga Rumah Amal Salman ini sebagai lembaga amil zakat nasional nih gitu. Nah, tempatnya ini satu kompleks dengan Masjid Salman Institut Teknologi Bandung seperti itu. Wah, menarik sekali ya Kak. Lalu fasilitas apa aja sih Kak yang diberikan oleh beasiswa perintis ini untuk para penerimanya? Dan yang paling penting nih Kak, hambatan apa aja sih yang Kak Ika alami saat proses seleksi beasiswa ini?
Oke, jadi fasilitas yang diberikan ini tuh sebenarnya cukup banyak ya, tidak hanya dari segi materi saja. Tapi di sini aku mau membagi menjadi dua kategori terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama dari beasiswa persiapannya terlebih dahulu nih gitu. Jadi seperti yang aku tadi sampaikan bahwa ada beasiswa untuk persiapan masuk perguruan tingginya. Nah, di mana teman-teman yang nanti sudah lolos ke tahap learning camp akan mendapatkan fasilitas seperti modul untuk menunjang pembelajaran, kemudian aplikasi premium, kemudian juga bakalan dapat bimbingan belajar secara intensif nih dengan mentor yang juga sudah berpengalaman pastinya. Terus juga dapat kuota internet, uang nutrisi, seminar motivasi, serta akan mendapatkan juga tes minat bakat agar tidak salah jurusan seperti itu. Nah, kemudian untuk fasilitas yang kedua yaitu ketika biaya kuliah dan juga biaya hidup ini tuh ketika teman-teman sudah dinyatakan sebagai beasiswan perintis gitu. Dan di sini sebelumnya aku mau menjelaskan terlebih dahulu ada ketentuannya. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 tahun, teman-teman harus memilih pilihan pertamanya yaitu ITB atau Institut Teknologi Bandung, dan pilihan keduanya itu 15 kampus mitra dari beasiswa perintis. Nah, mungkin salah satunya Universitas Brawijaya ini nih gitu. Nah, untuk list kampus mitranya bisa teman-teman cek di Instagramnya @beasiswaperintis. Dan juga untuk fasilitas lainnya selain biaya kuliah dan juga biaya hidup ya, kita juga mendapatkan pembinaan setiap bulannya. Nah, pembinaannya ini tuh sangat beragam temanya. Jadi tiap bulan tuh pasti berbeda-beda gitu. Misalnya di bulan ini itu manajemen proyek gitu. Pastinya yang dibawakan oleh yang profesional seperti itu. Dan juga ada mentoring juga sih gitu. Jadi kita sebagai beasiswan itu tidak hanya diberikan dananya saja gitu, tapi benar-benar dipantau oleh kakak-kakak perintisnya. Seperti itu sih. Wah, sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Tunggu apa lagi, yuk kepoin beasiswa perintis, yang dimana beasiswa ini gak kalah menarik dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Betul. Ngomong-ngomong nih Kak, aku mau nanya nih, kayak gimana sih kakak menghadapi hambatan-hambatan yang sewaktu saat tahap seleksi itu pasti ada kan hambatannya. Gimana sih cara kakak menghadapi hal tersebut? Oke, mungkin aku mau menjelaskan sedikit mengenai tahapan seleksi dari beasiswa perintis ya. Jadi seleksinya beasiswa perintis itu ada beberapa tahapan. Ada seleksi administrasi yang berupa biodata dan juga berkas-berkas yang harus dikumpulkan di websitenya beasiswa perintis dan juga formulirnya. Kemudian yang kedua itu ada ujian tulis 1 dan ujian tulis 2 baru interview. Nah, kalau dari aku sendiri, hambatan yang aku hadapi waktu itu sebenarnya lebih ke jaringan sih, karena aku itu tinggalnya di desa ya waktu itu. Jadi ketika ujian tulis 1 dan ujian tulis 2 itu jaringannya kurang stabil nih, jadi aku sempat kelempar gitu loh kalau misalkan kita ngerjain kan, jadi sempat kelempar, tapi alhamdulillah puji syukur itu bisa melanjutkan ujian tulisnya gitu. Kemudian hambatan yang kedua, karena sebenarnya aku tuh gap year, jadi otomatis waktu itu aku juga sambil kerja, jadi otomatis ya waktunya buat persiapan seleksi itu sangat terbatas teman-teman. Dan dimana itu kurang maksimal persiapan yang aku rasakan gitu ya, karena aku waktu itu tuh kerja di perbankan yang dimana jam kerjanya dari pagi sampai sore, yang malamnya baru buat persiapan. Mungkin itu sih, dan cara ngatasinnya ya pastinya harus bisa memanajemen waktu sebaik mungkin gitu. Kalau jaringan ya berdoa aja sih gitu, karena jaringan itu kan di luar kendali kita sebenarnya, seperti itu. Oke Kak. Oh iya Kak, di tahap beasiswa ini bagaimana sih cara Kak Ika untuk meyakinkan rekruter bahwa kakak itu layak sebagai penerima beasiswa perintis ini? Oke, mungkin ini lebih ke tahap interview ya. Jadi kalau misalkan untuk meyakinkan recruiter nih teman-teman, yang pertama ketika interview pasti kita harus berpakaian secara rapi, kemudian menunjukkan ekspresi ataupun juga gestur yang excited gitu kepada recruiter. Jadi recruiter juga seneng gitu ngelihatnya. Kemudian yang kedua, jadi unik dan juga tunjukkan potensi yang terbaik nih dari diri setiap
teman-teman gitu. Nggak perlu merasa insecure atau ngerasa takut ketika ngejawab gitu. Enjoy aja ketika menjawab pertanyaan dari recruiter. Kemudian yang kedua, yang berikutnya itu hindari kata mungkin. Kalau misalkan teman-teman menjawab nih suatu pertanyaan gitu kan, terus mungkin saya orangnya seperti ini gitu, dengan mimik ataupun gestur yang mungkin kurang meyakinkan gitu ya, itu akan menambah rasa ketidakpercayaan dari recruiter gitu kepada calon penerima beasiswa perintis, seperti itu sih. Wah, sangat menarik ya Kak. Nah, karena kita dari tadi sharing-sharing, soalnya aku mau nanya nih Kak, untuk memasuki tahap selanjutnya nih nanti, apa sih Kak yang harus dipersiapkan? Kayak nilai bagus mungkin, apakah perlu juga nih kayak indikator-indikator yang lain kayak prestasi lomba atau gimana nih Kak? Oke. Kalau misalkan nilai bagus untuk di seleksi administrasi itu juga lumayan penting ya teman-teman. Jadi ya nilai rapornya juga bagus. Kemudian ketika ujian tulis 1, ujian tulis 2, usahakan skornya juga bagus gitu. Karena kan itu akan diakumulasikan dan menjadi salah satu indikator nilai yang cukup diprioritaskan oleh kakak-kakak perintis seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi prestasi itu juga sangat-sangat menjadi nilai tambah nih gitu, karena sertifikat prestasi itu kan juga memberikan value tersendiri ya bagi pendaftar beasiswa perintis sendiri seperti itu. Nah, dari selain yang aku sebutkan tadi, ada juga keaktifan organisasi ataupun di komunitas itu juga bisa menjadi nilai tambah nih gitu, apalagi kalau misalkan teman-teman memang sudah aktif menjadi pengurus dan lain sebagainya, mungkin seperti itu sih. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pasti selama menjalani tahap seleksi beasiswa ini ada hal yang berkesan buat Kak Ika nih. Untuk Kak Ika sendiri, hal apa sih yang berkesan buat Kak Ika? Oke. Kalau aku mungkin lebih di tahap interviewnya ya yang paling berkesan, karena di tahap interview itu aku sampai menangis teman-teman, karena waktu itu aku lupa ditanyain hal apa gitu, tapi itu pertanyaannya cukup bikin aku terharu gitu dan aku sampai menangis gitu. Tapi waktu itu juga ada tahap unjuk bakat juga gitu ya, unjuk bakat singkat aja sih sebenarnya gitu, tapi itu juga jadi salah satu hal yang cukup menarik karena nggak banyak beasiswa yang disuruh untuk menunjukkan bakatnya seperti itu. Kak Ika, boleh nih dikasih dulu motivasi dan dukungan dan semangatin teman-teman mahasiswa IE yang mungkin saat ini mengejar beasiswa. Karena yang kita tahu untuk mengejar dan mendapatkan beasiswa tuh nggak mudah ya. Boleh nih Kak, silakan kasih dukungannya. Oke, jadi buat teman-teman IE yang mungkin sedang mencari beasiswa, aku tahu mungkin pernah mengalami kegagalan atau dan lain sebagainya, tapi jangan jadikan itu sebagai kalian untuk menyerah gitu, karena masih banyak banget jalan lainnya, masih banyak banget beasiswa yang bisa kalian coba dan juga apply. Jadi yang penting terus improve diri kalian dan persiapkan setiap seleksinya sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya kegagalan tersebut. Wah, keren banget nih motivasi dan dukungan dari Kak Ika serta tips dan trik lolos beasiswa. Pokoknya sabi banget nih buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftarkan beasiswa, jangan ragu-ragu lagi dan jangan lupa dipraktekin tips dan trik dari Kak Ika. Oke, gak kerasa ya Grace dan Kak Ika, kita sudah di penghujung Scholarship Podcast. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman dan Kak Ika juga serta Grace. Terima kasih kembali. Sekian dari Scholarship Podcast episode 3 kali ini. Jangan lupa nih buat teman-teman bisa di-share podcast kali ini. Sebelumnya aku Zain pamit undur diri. Dan aku Grace pamit undur diri serta memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Sekian dari Scholarship Podcast kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya yang tentunya nggak akan kalah menarik pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Walkie Talkie Podcast.